Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Alhamdulillahalamin wa binastain wa ala umuruddin wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Ya, di sini saya Zaki Rahman dengan itu akan menyampaikan financial report dari Archer Daniels Midland Company atau setelahnya kita akan singkat sebagai ADM Company. Tuh, yang mana dalam financial report ini ada 4 hal sebenarnya yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah profile dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah segmentation report. Kemudian ada interim report. Dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan secara umum saja terkait Archer Daniels Midland Company, sebuah perusahaan biji-bijian dari Amerika. Ada salah satu perusahaan agribisnis terbesar di dunia yang beroperasi di berbagai belahan dunia, namun pusat kantornya ada di Amerika. Ada yang memiliki beberapa segmen utama dalam industrinya, pemrosesan biji-bijian, minyak, dan jasa pertanian. Nah, lebih lengkapnya di sini, pada dasarnya ada fokus daripada perusahaan ini. Yang pertama, khusus industri yaitu agribisnis dan pemrosesan pangan. Produk utamanya nanti akan jadi oil seeds processing atau pengolahan biji minyak. Nanti dari biji kedelai, bunga matahari, rapa, kemudian ada corn processing dari jagung, kemudian wheat processing dari gandum, kemudian ada agricultural service yaitu distribusi pemasaran hasil pertanian. Sehingga pendapatan global sumber utama dari perusahaan ini adalah dari penjualan produk biji-bijian dan distribusi. Kemudian biayanya jelas semua berasal dari bahan baku, tenaga kerja, transport, logistik, penyimpanan, energi, dan R&D. Nah, setelah ini saya mulai lanjut pada laporan keuangannya. Yang pertama yaitu segmentasi dari pendapatan. Berdasarkan segmentasi produk yang sudah ditimbang-timbang juga. Jadi secara umum ini hasil pendapatan daripada setiap operasi. Yang pertama dari oil seeds processing itu ada 3,2 miliar US dollar. Kemudian ada corn processing itu 1,75 miliar US dollar. Processing 1,095 US dollar. Kemudian agricultural service itu 2,6 miliar US dollar. Kemudian ada pendapatan lainnya itu 445 juta US dollar. Sehingga total pendapatannya yaitu 9,165 miliar US dollar. Kemudian untuk segmentasi biaya, di mana ini ada terdiri dari biaya bahan baku, transport logistik, energi dan utilitas, tenaga kerja, penyimpanan distribusi, R&D. Nah, semua ini disatukan dalam satuan US dollar. Sehingga kalau kita lihat di sini untuk oil seeds processing itu total biaya operasionalnya mencapai 2,925 US dollar. Kemudian corn processing 2,75 miliar US dollar. Kemudian wheat processing 1,495 US dollar. Agricultural service itu 2,75 miliar US dollar. Kemudian biaya lainnya itu mencapai 665 juta US dollar. Sehingga total biaya operasional yaitu 9,910 US dollar. Miliar US dollar. Kemudian untuk segmentasi geografis, karena perusahaan ini tersebar di berbagai belahan dunia, karena tersebar sehingga untuk memudahkan jadi dipisahkan berdasarkan wilayah yang umum yaitu benua Amerika Utara, Selatan, Eropa, Asia Tenggara, kemudian Afrika dan Timur Tengah. Nah, kurang lebih seperti ini totalnya. Untuk Amerika Utara itu pendapatannya cukup tinggi di Amerika Utara, sedangkan yang paling rendah itu semua berasal dari Afrika dan Timur Tengah, baik secara pendapatan maupun secara biaya operasional. Nah, masuk kita setelah ini ke interim financial report atau laporan keuangan interim. Nah, oke. Untuk interim financial report, yang pertama dari laba rugi. Secara umum, laba rugi dari ADM Company ada laba kotornya 463 juta US dollar. Kemudian jika dikurangi beban operasional, laba usaha, beban bunga, laba sebelum pajak, kemudian nanti pajak penghasilan yaitu 30%, itu nanti berakhir laba bersihnya 124 juta 850 ribu US dollar. Kemudian untuk balance financial reportnya, secara umum total seimbang di angka 2,2 miliar US dollar, itu dimana total aset ada 2,2
miliar US dollar, total liabilitas ada 1,05 miliar US dollar, untuk ekuitas ada di 1,115 miliar US dollar, sehingga total keseluruhan keseimbangannya berada di angka 2,2 miliar US dollar. Kemudian yang terakhir ada di cash flow. Untuk cash flow-nya secara umum ada kenaikan bersih kas yaitu 70 juta US dollar. Dan terakhir adalah conclusion atau kesimpulan daripada laporan keuangan segmentasi dan interim. Pada dasar dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak pemaparan tadi, oilseeds processing merupakan segmen yang paling menguntungkan dengan pendapatan tertinggi. Sementara corn processing dan agricultural service juga memberikan kontribusi signifikan, meskipun masalah biaya operasionalnya relatif lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat segmentasi geografis, Amerika Utara itu wilayah yang kinerjanya terbaik, menghasilkan pendapatan laba terbesar. Sedangkan wilayah lain seperti Amerika Selatan, Eropa masih memiliki potensi untuk dioptimalkan. Nah, rekomendasi tindakannya adalah meningkatkan efisiensi biaya, terutama di segmen dengan margin laba lebih rendah, khususnya di corn processing dan wheat processing, serta memperluas pangsa pasar di Amerika Selatan dan Eropa melalui investasi dalam teknologi, distribusi, dan pengembangan produk. Ya, sekian untuk pemaparan laporan keuangan segmentasi dan interim Arca Dennis Midline Company. Jadi saya Walhamdulillah Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.